Sejak dulu, pembangunan ekonomi Jawa Barat ditopang oleh sektor perkebunan. Salah satu komoditas penting dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Jawa Barat adalah kopi. Rata-rata, kopi Arabica ditanam pada ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng lebih dari 25% dan tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air. Sudah barang tentu, kondisi ini menggambarkan rawan erosi sehingga banyak keluhan petani dalam hal pemupukan. 60% petani kopi mengeluh bahwa pupuk yang mampu diserap oleh tanaman hanya 30%. Sisanya hanyut terbawa erosi. Atas dasar inilah muncul ide membuat konservasi lahan kopi terpadu atau yang lebih dikenal dengan nama Korsi Pinter. Teknologi yang diterapkan pada Korsi Pinter sangat sederhana, murah dan mudah dilakukan karena semua bahan dan alat yang digunakan terdapat di lingkungan sekitar petani. Ciri khas Korsi Pinter adalah ondol-ondol yang dibuat dari papan dan water pass. Ondol-ondol berfungsi sebagai alat ukur untuk membentukkan teras bangku. Sebagai penguat teras, digunakan rumput. Biasanya, petani menggunakan rumput odot atau rumput gajah yang ditanam pada bibir teras bangku. Rumput ini berfungsi mencengkram agregat tanah dan menahan aliran permukaan. Pada bagian dalam bidang olah, dibuat saluran air horizontal yang berfungsi untuk mengendalikan air atau aliran permukaan sehingga erosi tidak terjadi. Perpaduan konservasi lahan mekanik dan vegetatif ini telah memberi banyak manfaat bagi petani pengguna. Petani sangat terbantu dalam hal peningkatan serapan pupuk, yang semula hanya 30%, kini meningkat menjadi 80%. Untuk teras sharing, erosi cukup tinggi, jadi pemupukan yang 100% itu 30% yang bisa diserap sama tanaman. Tapi sesudahnya itu di sharing, di teras sharing, alhamdulillah 90% penyerapan pupuk bisa dibuat tanaman langsung. Di sini sangat peka sekali tanahnya terhadap erosi. Untuk itu, tindakan konservasi ini salah satu strategi adalah untuk mengamankan kerusakan tanah akibat degradasi lahan. Di samping itu, terjadi juga peningkatan produksi, peningkatan serapan pasar terhadap produk, dan juga peningkatan pendapatan yang berkorelasi positif dengan mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani. Dampak positif lainnya terjadi pada sumber daya lahan dan lingkungan. Minimnya aliran permukaan yang terjadi telah mendorong terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Transfer teknik konservasi lahan terpadu menjadi salah satu strategi dan inovasi dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam spesifik lokasi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan.